Rupanya keluarga Rohmat dan Prihati bukan kali ini saja menyimpan mayat. Pada tahun 2017 lalu, mereka juga pernah menyimpan mayat salah satu anggota keluarga lainnya. Saya dari Puskesmas melakukan pemeriksaan bahwa korban memang sudah meninggal dunia. Anak-anak meriang, napasnya masih ada, berarti hidup. Inilah sebetulnya keyakinan yang keliru sebagai manusia normal. Yang saya baca itu Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran sesat, harus baca apa saya? Dua kali sudah, Bahrudin, Rohmat, dan Prihati menyimpan mayat di tempat tinggalnya di Dusun Sukatapa, Desa Pelakaran, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Makam yang ada di sebelah makam Zaskia Anggia Ramadhani ini adalah makam Irma, adik kandung Bahrudin dan Prihati. Tahun 2017 lalu, jasad Irma yang sudah tak bernyawa juga disimpan di dalam kamar seperti jasad Zaskia. Kita kecolongan dan ini adalah kali kedua. Dulu informasi yang kami himpun dari warga, pernah ada adiknya yang sudah meninggal 1 minggu, membusuk, menimbulkan bau, dan kemudian masyarakat di Dusun Sukatapa itu masuk ke rumah orang tua tersebut dan memaksa untuk kemudian memakamkan. Meski jelas-jelas ulahnya terbongkar, namun Bahrudin kerap mengelak. Menyimpan itu nggak benar sama sekali. Andai kata mau dicek data di rumah sakit, monggo almarhum Irma Erviana itu dibawa pulang hari Rabu sore kan, pagi Kamis dimakamkan. Dimakamkan pagi-pagi Kamis bukan berarti mau diinapkan semalam, tapi nunggu keluarga yang di Jakarta kepengen lihat muka terakhirnya sebelum dimakamkan. Tapi beritanya sampai diinapkan 5 hari. Lah itu tolong diselisir siapa yang menyebarkan berita itu. Merujuk kasus ini, tim psikolog Kepolisian Daerah Jawa Tengah langsung terjun ke lapangan untuk memberikan konseling kepada Bahrudin, Rohmat, dan Prihati. Kami melakukan pendekatan-pendekatan pada pihak keluarga dan juga kami memberikan sedikit sarana kontak untuk membantu pemulihan kondisi psikologis tentunya dengan trauma healing dan memberikan penekanan-penekanan dan motivasi kepada keluarga bahwa ini bagian dari yang harus dijalani. Namun yang paling utama adalah bahwa semua juga harus melanjutkan hidupnya. Jadi setelah ini kita harapkan dari keluarga juga dalam tanda kutip bisa move on, melanjutkan kehidupannya secara lebih baik lagi. Sementara itu pihak pemerintah daerah mengaku kecolongan dengan kejadian ini. Mereka mensinyalir ada pesan yang tidak sampai kepada warga. Kematian itu ya memang siapa saja, kapan saja itu. Ini saya lihat tadi dari pernyataan bapaknya itu memang dirasa itu setiap malam ketika mereka membaca aurat katanya ya, membaca wirid. Itu merasakan masih ada denyut nadi dan detak jantung. Itu yang selalu mereka pahami termasuk keluarga-keluarganya gitu ya. Dari aspek lain tentu saya tidak memahami itu ya. Jadi ke depan tentu kita di Kementerian Agama harus terus memberikan satu penyuluhan ya, satu penjelasan terhadap masyarakat bahwa proses-proses semacam ini harus menjadi perhatian khususnya di Kementerian Agama, khususnya para dai yang ada di kami. Jadi jangan sampai kematian itu terus kemudian tidak dipahami, apalagi tadi mengharapkan dari kematian itu bisa hidup lagi. Nah ini, jadi ini penjelasan ini yang harus terus disampaikan oleh para dai yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Perilaku yang diperlihatkan oleh Bahrudin, Rohmat, dan Prihati dinilai sebagai perbuatan yang menyimpang. Saya mencoba memahami dari beberapa segi ya Mas. Dari orang tua mungkin karena dia belum siap kehilangan anaknya, jadi dia masih berharap anaknya untuk hidup lagi. Terus kalau misalkan ada kemungkinan dia berpikiran bahwa anak itu mati suri, gitu kan. Tapi ini juga harus dipahami bahwa ada kecenderungan untuk berpikir tidak rasional.
orang tua memang tidak salah, takut kehilangan anaknya. Tapi juga orang tua harus memahami bahwa ada hak prerogatif Allah untuk mengambil apa yang menjadi miliknya. Jadi kalau misalkan dia menyimpan jenazah anaknya untuk beberapa waktu, patut dicermati bahwa kemungkinan karena rasa kehilangan yang belum bisa ditolerir. Jadi beranggapan bahwa satu saat dia akan hidup lagi. Betul, di alam yang berbeda, bukan di alam yang sama. Kalau misalkan mati suri, itu kemungkinan hanya beberapa saat atau beberapa hari. Ini kan sudah berhari-hari, berminggu-minggu. Memang sulit dipahami pola pikir keluarga di Pemalang ini. Apa yang sebenarnya mereka harapkan dengan menyimpan jasad keluarganya yang sudah tak bernyawa?